Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sultan Abrar, NMP 24, dari presentasi keuangan. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Diversifikasi Portofolio Saham Syariah Indonesia menggunakan algoritma Chemistry Clustering studi kasus pandemi COVID-19. Saya dibimbing oleh Pak Aang sebagai dosen pembimbing utama dan Pak Dika sebagai dosen co-pembimbing. Pada presentasi ini terdapat 3 outline besar, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi. Baik, saya akan langsung membahas ke tahap pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian saya adalah munculnya COVID-19. Yang sebagaimana kita tahu, COVID-19 sendiri itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020. Dan karena penyebaran COVID ini sangat cepat, pemerintah mau tidak mau harus menerapkan namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan dari PSBB sendiri memiliki efek yang tidak langsung terhadap ekonomi di Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia memburuk dan salah satu sektor yang paling terpengaruh itu adalah yang terdampak adalah sektor investasi. Dan permasalahan tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut. Jadi ada 2 grafik yang menunjukkan pergerakan harga indeks gabungan di Indonesia. Indeks komposite di Indonesia, ada indeks IHSG, yaitu indeks yang menggabungkan perusahaan konvensional maupun perusahaan syariah. Ada ISSI atau indeks yang mengelompokkan seluruh saham-saham syariah di Indonesia. Jadi jika kita lihat pada gambar di atas, pada akhir Desember hingga akhir Maret, jadi penurunan harga sekitar minus 33%, dan itu pun secara konsisten. Dan jika dilihat dari sejarahnya IHSG, penurunan tersebut merupakan penurunan terparah kedua setelah krisis 2008. Dan jika kita lihat pada gambar di bawah, saham syariah, penurunannya lebih besar, 1%, yaitu minus 34%. Dan jika dilihat dari sejarah IHSG sendiri, penurunan harga tersebut penurunan harga terparah sepanjang sejarah ISSI. Dan dari situ jadi permasalahan bahwa pasar modal di Indonesia itu tidak, khususnya pasar modal syariah. Dan yang paling terdampak itu adalah investor saham syariah itu sendiri. Mereka berharap bahwa dalam masa sulit ini mereka bisa membuat keputusan yang investasi yang baik. Dan adanya penelitian saya ini, saya akan bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah para investor saham syariah. Tujuan penelitian saya itu sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, dengan mengidentifikasikan sifat kluster-kluster saham syariah Indonesia berdasarkan pergerakan harganya sejak sebelum pandemi hingga setelah pemulihan ekonomi. Kedua, mengidentifikasikan bagaimana pergerakan kluster pada 4 periode berbeda. 3, mengidentifikasikan bagaimana implikasi pergerakan kluster terhadap keputusan diversifikasi portofolio saham syariah. Kemudian bab 2 adalah landasan teori. Pertama, indeks saham syariah Indonesia, atau disebut juga ISSI. ISSI sendiri sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sejak 2011. ISSI sendiri dievaluasi secara berkala minimal 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan Desember. Kemudian kedua adalah klasifikasi industri baru BI. Jadi baru saja pada tahun ini, bulan Januari, BI mengeluarkan sistem sektor industri yang baru, yang terdiri dari 12 sektor. Dan nantinya dari sektor ini akan dilakukan analisa hasil klaster, nanti dilihat apakah ada sektor-sektor tertentu yang memiliki sifat unik pada masa pandemi. Kemudian ketiga adalah teori portofolio modern COVID. Jadi ini merupakan teori yang digunakan untuk membentuk portofolio saham. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Mahari Markowitz, ekonom pemenang Nobel Ekonomi tahun 1990. Jadi penemuan ini merupakan penemuan yang salah satu yang paling fenomenal di dunia keuangan, karena teori ini mengubah cara pandang investor dalam melakukan investasi. Jadi ide utama dalam teori ini adalah investor itu tidak perlu menghitungkan saham-saham satu persatu, tapi dihitungkan secara bersamaan atau disebut juga portofolio. Dan teori ini memiliki tujuan bahwa investor harus disarankan untuk mendapatkan portofolio dengan return setinggi-tingginya, namun tetap dengan risiko yang optimal dan korelasi antar saham yang rendah atau terdiversifikasi. Jadi maksudnya
jika satu saham naik signifikan, saham-saham yang lain terdapat pada portofolio itu tidak terlalu bergerak secara signifikan juga. Jadi setiap saham dalam satu portofolio memiliki jenis risiko yang berbeda. Kemudian keempat, K-means clustering, yaitu tahap utama metode utama yang digunakan pada penelitian ini. Jadi K-means clustering itu adalah algoritma yang mengelompokkan data-data yang awalnya tidak struktur menjadi terstruktur, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kelima adalah kajian penelitian terdahulu. Jadi saya sudah mengumpulkan sekitar 8 jurnal terkait klasterisasi saham menggunakan K-means. Jadi 3 jurnal pertama itu yang menurut saya sangat baik dan akan saya gunakan sebagai jurnal acuan untuk melakukan penelitian saya ke depannya. Dan pada jurnal yang ke-78 itu jurnal dari Indonesia. Dan dapat kita lihat di sini bahwa jurnal Indonesia sendiri yang terkait dengan klasterisasi hanya mengklasterkan sebagian besar mengklasterkan saham-saham konvensional ataupun saham gabungan. Klasterisasi saham syariah dinilai masih jarang dilakukan. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk mengisi research gap tersebut. Kemudian untuk metodologi, waktu penelitian sendiri itu dimulai dari 1 April 2019 hingga 31 Maret 2021. Terhitung 2 tahun, 8 kuartal. Dan dari waktu tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian, sebelum pandemi, awal pandemi, pemulihan ekonomi, dan setelah pemulihan ekonomi. Dan perusahaan-perusahaan yang dianalisa pada penelitian ini adalah perusahaan yang secara konsisten terdapat pada indeks saham ISSI dari awal hingga akhir penelitian waktu penelitian. Dan desain penelitian sendiri itu ada desain deskriptif dan eksploratif. Deskriptif sini maksudnya saya akan mencoba untuk mendeskripsikan hasil cluster dari penelitian saya. Dan eksploratif sendiri itu saya akan menggunakan K-means clustering untuk mengcluster saham syariah Indonesia yang nilai sangat jarang digunakan. Kemudian untuk variabel penelitian sendiri itu ada 5, ada stock return dan risk, ada Sharpe ratio, stock covariance dan correlation, stock return dan risk, portfolio systematic dan asymmetric risk. Jadi yang dimaksud dengan systematic risk itu adalah risiko yang bersifat makro. Jadi kalau misalnya ada bencana alam dan bencana alam itu mempengaruhi seluruh ekonomi. Sedangkan unsystematic risk itu adalah risiko yang bersifat spesifik satu sektor atau satu perusahaan. Kemudian untuk metode analisa ada 2, ada K-means clustering dengan Stewart method. Dan Stewart method sendiri itu digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah cluster yang optimal yang akan digunakan pada tahap K-means clustering. Kemudian untuk alur penelitian sendiri itu ada 4 tahap utama, ada pengumpulan data, pembersihan data, pemrosesan awal data, dan analisa data. Dan untuk data sendiri, datanya diambil dari Yahoo Finance dan Google Finance, yaitu harga adjusted close price dan volume saham. Pada tahap pembersihan data, ada 7 perusahaan yang dihilangkan karena datanya tidak lengkap, yang menyisakan total 330 perusahaan. Kemudian sebelum dianalisa ada tahap pemeriksaan awal data, yaitu ada filterisasi perusahaan, normalisasi harga saham, perhitungan stok daily return, perhitungan stok quarterly return, perhitungan stok quarterly risk, dan perhitungan Sharpe ratio. Dan setelah dilakukan filterisasi, pada tahap sebelumnya itu akhirnya didapatkan total 103 perusahaan. Dan total transaksi efektifnya itu adalah 496 hari. Dan dari situ dikalikan dengan jumlah perusahaan, didapatkan total observasi adalah 51.584 observasi. Dan akhirnya nanti pada tahap analisa ada 3 tahap analisa, yaitu ada tahap klasterisasi saham setiap periodenya, itu ada 4 periode. Kedua, analisa perubahan cluster, jadi untuk melihat tren dari 4 kasus tersebut berdasarkan waktu. Dan terakhir adalah pembentukan portofolio saham berdasarkan hasil cluster. Dan nantinya hasilnya akan diprediksi sebagai berikut. Nantinya setiap saham akan digambarkan scatter plot, yang di eksperimen itu ada risk, dan yang di kirinya itu adalah return. Dan setelah itu dikelompokkan berdasarkan cluster-cluster. Dan hasil cluster akan digunakan untuk analisa lebih lanjut. Baik, itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.